Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu kesempatan yang sangat berharga malam hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya berharap bahwa channel yang saya bangun ini boleh menjadi channel yang terus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nama saya Charles Onisimus Mokos, Sarjana Teologi, Master Pendidikan Agama Kristen. Kemudian channel yang saya bangun adalah Suara Surgawi, dan saya berharap bahwa setiap kebenaran-kebenaran atau pengajaran yang akan saya sampaikan boleh menjadi fondasi penting, boleh membangun, boleh mendorong, boleh menguatkan, boleh mengajar, menasihati Bapak Ibu sekalian, sehingga kita semakin terbangun di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan saya percaya dengan pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang kuat berdasarkan firman Allah, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang kuat, kita akan menjadi orang-orang yang hebat, kita akan menjadi pemenang-pemenang sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita lebih dari seorang pemenang. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan yang saya pilihkan bagi kita di dalam Mazmur 127, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami akan membaca firman-Mu, berkati kami sekalian supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua menyatakan demikian. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada malam hari ini. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 127 ini adalah karya dari Salomo, dan di dalam kelompok Mazmur 127 ini dikelompokkan menjadi kelompok nyanyian siarah. Di dalam Mazmur sendiri sebenarnya ada beberapa kelompok, ada yang disebut dengan kelompok Mazmur ucapan syukur, ada yang disebut dengan Mazmur Daud, ada yang disebut dengan Mazmur Bani Korah, ada yang disebut dengan Mazmur Asaf, dan sebagaimana bacaan kita malam hari ini dikelompokkan atau disebut sebagai kelompok Mazmur nyanyian siarah. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan nyanyian siarah? Nyanyian siarah itu adalah nyanyian yang seringkali dinyanyikan oleh umat Tuhan ketika mereka datang memenuhi panggilan Allah untuk beribadah di bait Allah. Sekali lagi, nyanyian siarah adalah nyanyian yang seringkali dinyanyikan oleh umat Tuhan, secara khusus kaum laki-laki, ketika mereka datang untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menyatakan syukur mereka di bait Allah. Di dalam aturan atau di dalam Taurat sendiri, Tuhan menghendaki supaya umat Israel itu wajib melakukan 3 hari raya penting. Jadi sepanjang 1 tahun 3 hari raya ini wajib dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka dari berbagai pelosok dunia yang tinggal entah di Israel atau yang tinggal di luar Israel wajib kembali ke Israel untuk merayakan 3 hari raya penting. Hari raya pertama adalah hari raya roti tidak beragi.
Hari raya ini biasa dirayakan 7 hari sesudah peristiwa Paskah atau sesudah peristiwa makan Paskah bersama. Jadi sebenarnya perayaan hari raya ini adalah untuk mengingat bagaimana kemurahan Allah, bagaimana kebaikan Allah yang sudah menyelamatkan mereka dari kutuk atau dari hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang Mesir tak kala mereka masih ada sebagai budak di Mesir. Kemudian hari raya yang kedua yang perlu mereka rayakan adalah hari raya 7 minggu namanya. Hari raya 7 minggu ini adalah hari raya yang wajib dilakukan sebagai ucapan syukur atas firman Tuhan, atas 10 perintah Tuhan yang diberikan oleh Allah lewat Musa di Gunung Sinai sebagai terang, sebagai penuntun, sebagai aturan, sebagai patokan bagi seluruh langkah kehidupan orang-orang Israel. Kemudian yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun ini adalah hari raya di mana orang-orang Israel bersyukur untuk hasil panen yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan mereka sebagai bentuk pemeliharaan Allah atas kehidupan orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebenarnya 3 hari raya ini saudara-saudara merupakan sebuah panggilan yang wajib dilakukan oleh orang-orang Israel sebagai satu bentuk syukur atas kemurahan, atas kebaikan, atas pemeliharaan Allah, atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat yang percaya pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasal 127 secara khusus ayat 1 sampai ayat yang kedua, ya. Kemudian kalau kita baca secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, sebenarnya di dalam Mazmur 127 ini mengajar kepada kita tentang keutamaan Tuhan di dalam segala hal. Saya ulangi, Mazmur 127 ini sebenarnya mengajarkan kita tentang keutamaan Tuhan di dalam segala hal. Tema yang akan menjadi fokus renungan kita malam hari ini adalah berfokus kepada Tuhan. Ya. Saya katakan sekali lagi bahwa Mazmur 127 sebenarnya mengajar kita tentang keutamaan Tuhan di dalam segala hal. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, di dalam tugas, di dalam pekerjaan yang hendak kita lakukan, di dalam membangun bisnis, di dalam membangun usaha, di dalam membangun perdagangan, atau di dalam jabatan struktural, di dalam jabatan-jabatan pemerintahan yang saudara sekarang ini dipercayakan untuk memimpinnya, atau di dalam pelayanan-pelayanan setiap hari yang kita kerjakan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di mana saja, di segala bidang kehidupan kita, Mazmur 127 mengajar kita tentang keutamaan Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara? Mengapa ya, Tuhan harus menjadi yang utama dalam segala hal, dalam rumah tangga, dalam tugas kerja, dalam bisnis, di dalam pelayanan, di dalam jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika semua yang kita lakukan, jika semua rencana, jika semua kegiatan, jika semua bisnis, usaha, perdagangan, pelayanan, pekerjaan, jabatan apapun yang kita terima, yang kita bangun tanpa Tuhan, maka firman Tuhan berkata dengan sangat jelas di dalam ayatnya yang pertama dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, jikalau bukan Tuhan atau tanpa Tuhan di dalam setiap pelayanan pekerjaan apapun yang kita lakukan, maka dikatakan firman Tuhan dengan tegas, sia-sia. Apa artinya sia-sia? Sia-sia itu artinya kan kosong. Sia-sia itu artinya hampa. Sia-sia itu artinya ya tidak ada arti sama sekali. Kita buang-buang waktu, kita buang-buang tenaga, kita lelah, kita capek, kita buang-buang uang, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat nikmati segala sesuatu yang kita sudah perjuangkan dengan susah payah, jikalau tanpa Tuhan. Justru yang kita alami, justru yang kita rasakan, justru yang kita nikmati adalah kepenatan. Justru yang kita alami adalah stres. Bisnis yang hari ini kita jalankan misalnya, tidak deal hari ini, kemudian itu bisa menjadi bumerang yang sangat fatal baik bagi keluarga, bagi rekan, dan lain sebagainya. Kita bisa marah-marah akibat bisnis yang batal hari ini. Usaha yang kita jalankan jikalau rugi atau gagal hari ini, itu juga bisa menjadi bumerang yang sangat fatal baik bagi diri sendiri, bagi rekan kerja yang ada di sekeliling kita, atau juga bagi suami atau istri, anak-anak yang ada di rumah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa hampir semua orang dibuat untuk berpacu dengan waktu. Makanya kan ada istilah time is money. Orang diarahkan untuk fokusnya hanya kepada uang, 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 rumah yang mewah, mobil yang mewah, motor, segala sesuatu yang kelihatan mentereng di pandangan mata kita. Orang sering berfokus hanya untuk mengejar uang dan kemudian lupa untuk berfokus kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi saya katakan temanya adalah bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Orang sering fokus untuk kejar uang, kemudian lupa untuk fokus kepada Tuhan. Orang berjerih lelah, banting tulang siang dan malam, kadang-kadang hampir lupa doa, kadang-kadang hampir lupa baca firman Tuhan, kadang-kadang lupa persekutuan bersama dengan jemaat, lupa persekutuan bersama di dalam rumah tangga sendiri. Yaitu karena banting tulang setengah mati, kerja setengah mati siang dan malam, kemudian tiba-tiba jatuh sakit. Uang yang sudah ditumpuk, uang yang sudah ditimbun itu bisa hilang dalam 1, 2, 3 menit. Rumah yang mewah yang sudah dibangun itu bisa hilang dalam 1, 2, 3 menit. Mobil mewah itu juga bisa hilang dalam 1, 2, 3 menit. Motor dan lain sebagainya itu bisa hilang dalam waktu yang sangat singkat, kemudian semuanya lari ke rumah sakit. Uang yang kita punya semua lari ke rumah sakit. Ini kan sesuatu yang menyedihkan. Ini yang sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah orang membangun. Sia-sialah orang berjaga-jaga. Jikalau demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya pertanyaannya sekarang jikalau demikian ya orang tidak usah kerja. Karena seolah-olah kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, kalau kita baca dikatakan bahwa Tuhan itu memberi berkat bagi orang yang tidur.
Seolah-olah di dalam ayat yang kedua kalau Bapak Ibu baca dikatakan bahwa seolah-olah Tuhan memberi berkat kepada orang yang tidur, kepada orang yang malas, kepada orang yang berleha-leha, kepada orang yang membuang-buang waktu, kepada orang yang tidak bekerja keras. Benarkah demikian? Apakah demikian? Betul Bapak Ibu dan saudara-saudara? Orang Kupang bilang betul kok. Berkat itu datang kepada orang yang tidak bekerja. Berkat itu datang kepada orang yang bermalas-malas dan lain sebagainya. Coba mari kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tadi saya katakan bahwa Mazmur ini 127 adalah Mazmur yang ditulis oleh Salomo. Maka saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kita boleh perhatikan histori bagaimana kehidupan Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau kita baca di dalam bagian pasal itu, pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, maka di situ kita akan menemukan sebuah rangkaian cerita yang sangat menarik bahwa ketika Salomo setelah ditetapkan atau setelah dilantik menjadi raja, maka hal pertama yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan di Gibeon. Di sana dia datang dengan tujuan untuk berdoa. Di sana dengan tujuan dia datang untuk mencari wajah Tuhan. Di sana dengan tujuan dia datang untuk mencari kehendak Tuhan. Dia datang berdoa. Dia datang tunduk di bawah kekuasaan Tuhan yang maha tinggi. Kemudian firman Tuhan menceritakan bahwa dia memberikan persembahan terbaik kepada Allah. Ada sekian ratus atau sekian ribu binatang yang harus dia persembahkan atau yang dipersembahkan kepada Tuhan, tak kala dia datang ke Gibeon untuk berdoa, meminta hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, ketika Salomo memfokuskan kehidupannya kepada Tuhan, maka bagaimana hasilnya atau apa yang terjadi dalam proses perjalanan karirnya sebagai seorang raja. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam masa kepemimpinannya dia kemudian mendapatkan banyak keberhasilan. Dia mendapatkan begitu banyak pengakuan dari raja-raja yang ada di sekitarnya. Salah satu keberhasilan yang menjadi bukti nyata sampai dengan saat ini yang temboknya masih ada adalah tentang proses bagaimana dia berhasil membangun bait Allah sebagai tempat perjumpaan, tempat pertemuan antara Allah bersama dengan umatnya. Kemudian yang kedua, keberhasilan yang juga ada pada kehidupan Salomo adalah hikmatnya yang sangat luar biasa, melebihi raja-raja Israel sebelumnya dan bahkan sesudahnya, dan bahkan raja-raja tetangga yang ada di samping kiri kerajaannya. Bahkan di seluruh daerah pada zaman itu, dia adalah satu-satunya raja dengan hikmat yang sangat luar biasa. Dia adalah raja dengan nilai kekayaannya yang sangat-sangat juga luar biasa. Dan akhirnya cap yang melekat pada kehidupan Raja Salomo ada sebagai raja termasyhur sepanjang sejarah kehidupan orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Salomo atau apa yang dinikmati oleh Salomo, itu adalah merupakan bagian dari kegenapan janji Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada Salomo. Tak kala dia benar-benar fokus kepada Tuhan, tak kala dia benar-benar sungguh-sungguh berjalan
di dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya berikut adalah pelajaran apa yang dapat kita petik dari kehidupan Salomo, secara khusus tadi saya katakan pasal 13 ayat 1 sampai dengan pasal Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pelajarannya Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh bahwa Ia menyediakan berkat bagi kita setiap hari. Saya ulangi, pelajaran pentingnya adalah percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh bahwa Ia menyediakan berkat bagi kehidupan kita setiap hari. Atau Ia menyediakan berkat bagi kita masing-masing pribadi lepas pribadi yang sungguh-sungguh berfokus kepada Dia. Bacaan kita di dalam ayatnya yang kedua menegaskan bahwa Allah memberi, Allah menganugerahkan, baik itu kebutuhan papan, baik itu kebutuhan sandang, baik itu kebutuhan pangan, baik itu ekonomi, kesuksesan, dan lain sebagainya. Allah memberi, Allah menganugerahkan kepada orang yang dicintai. Orang yang dicintai yang dimaksud di sini adalah umat, yaitu saudara, saya, kita yang percaya kepada Allah. Dan Allah memberi, Allah menganugerahkan berkatnya ini pada waktu kita tidur. Catatannya, saudara-saudara perhatikan, Allah memberi berkat bagi orang yang dicintainya. Allah menganugerahkan, saya katakan, 3 kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, kepada orang yang dicintai, kepada umat, kepada saudara dan saya, pada waktu engkau tidur, pada waktu kita tidur. Ini luar biasa, saudara-saudara. Maksudnya bagaimana? Ini kita harus hati-hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, saudara-saudara. Artinya bahwa salah satu pelajaran pentingnya adalah bahwa saat kita tidur, Allah mengatur berkat bagi kita untuk esok hari. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat tadi ya. Allah memberi berkat bagi orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya begini, artinya saat kita tidur Allah atur berkat bagi kita untuk esok hari. Pelajaran yang kedua, saudara-saudara, saat kita tidur siang dan malam, ya, saat kita tidur siang dan malam itu firman Tuhan katakan bahwa Allah terus bekerja. Benarkah demikian? Mari kita perhatikan di dalam Mazmur 121 berkata demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Yaitu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita tidur Dia, ya, Tuhan atau Tuhan bekerja siang dan malam.
Itu jelas tadi dikatakan di dalam Mazmur 121 bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Berkat Tuhan itu mengalir saat seseorang tidur. Ya. Poin ketiga yang paling penting adalah bahwa berkat Tuhan itu mengalir saat seseorang sedang tidur. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan ketika seseorang sedang tidur. Ketika seseorang tidur, maka kadang-kadang dia tidak sadar. Kadang-kadang pencuri masuk pun dia tidak sadar, perampok masuk pun dia tidak sadar. Kita sibuk kerja sana-sini, kita sibuk ambil sana-sini, juga dia tidak sadar. Apalagi orang yang tidur nyenyak. Orang yang tidur nyenyak itu biasanya hilang apa? Hilang rasa gelisah, hilang rasa takut, hilang rasa khawatir, hilang rasa cemas, apalagi dia tidur dalam keadaan capek. Itu dia tidurnya pulas sekali. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, dia tidur, benar-benar tidur. Ketika seseorang tidur, ya benar-benar tidur maksudnya, itu sebenarnya seseorang atau ketika kita sedang tidur sebenarnya kita sedang menyerahkan hidup kita kepada malam yang panjang. Sekali lagi ketika seseorang tidur dia menyerahkan hidupnya kepada malam, tidak sadar. Sehingga pada yang tadi saya bilang orang bekerja di sampingnya ambil sana sini dia tidak sadar, apalagi dia capek tidur. Itu benar-benar pasti besok baru dia sadar. Kalau kita cerita, tadi malam saya ambil ini di samping sini, kamu kok tidak sadar sama sekali. Nah, saudara-saudara begini. Begini maksudnya. Arti dari Mazmur 127 ayat 2 yang menyatakan bahwa Tuhan memberi berkat pada waktu orang sedang tidur, artinya bahwa berkat itu mengalir dalam kehidupan orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Ingat catatannya baik-baik. Berkat Tuhan mengalir kepada orang-orang yang berserah. Tidur yang dimaksudkan di sini bukan dalam pengertian ya orang tidur kemudian Tuhan kasih berkat, bukan dalam pengertian harafiah. Tetapi tidur yang dimaksudkan di sini adalah bahwa berkat Tuhan itu mengalir ke dalam kehidupan orang-orang yang berserah diri secara penuh kepada Tuhan. Bangun pagi kalau dia mau pergi kerja tidak langsung lari-lari. Atau bangun dari tempat tidur, tidak kemudian dia langsung lari. Pergi kerja tidak langsung lari, pelayanan tidak langsung lari, mau pergi usaha tidak langsung lari, mau pergi bangun di bisnis tidak langsung lari, pergi bertemu orang tidak langsung lari. Tetapi dia tunduk sebentar, tenangkan hati dan pikiran, kemudian berdoa minta berkat Tuhan, supaya Tuhan memberi dia kekuatan hari ini. Dia mampu menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kemudian ditambah dengan membaca dan juga mungkin merenungkan sebagian pada firman Tuhan. Ini lebih dahsyat. Karena ketika dia membaca dan kemudian dia merenungkan firman Tuhan, sebenarnya di situ dia menemukan ada janji-janji Tuhan yang pasti bagi kehidupannya. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Burung yang ada di udara saja itu dipelihara oleh Allah. Bunga yang ada di ladang pun didandani dengan sangat indah oleh Tuhan. Apalagi kita umat kepunyaannya, apalagi kita yang benar-benar berserah kepada anugerah, kepada kasih,
kepada kebaikan Tuhan, pasti kita akan diberkati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu adalah orang-orang yang kemudian dapat menghindarkan kalau kita melakukan hal-hal demikian. Ya, itu dapat menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Dosa mulut besar, suka membicarakan nama orang, suka menggosip nama orang. Lihat kemudian orang kalau berhasil mulai bicarakan dia dapat dari mana, sumbernya dari mana, dan lain sebagainya. Padahal kita tidak tahu bahwa jerih payah yang mungkin diperoleh oleh orang tersebut, dia peroleh dengan, dia bangun berdasarkan kerja keras, tetapi juga dengan doa yang sungguh-sungguh, berharap yang sungguh-sungguh kepada Allah. Menghindarkan kita dari iri hati. Orang yang melakukan seperti ini adalah orang-orang yang menghindarkan dirinya, orang yang berserah, orang yang menghindarkan dirinya kepada dengki. Orang yang berserah diri dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengamini akan janji-janji Tuhan, itu orang yang menghindarkan dia dari dosa, untuk bermain dengan suanggi, menghindarkan dia untuk tidak pelihara yang namanya tuyul, menghindarkan dia untuk tidak memelihara atau tidak menggunakan yang namanya pesugihan untuk memperlancar usaha, memperlancar bisnis. Ya. Orang yang berserah pada Tuhan, orang yang mengamini akan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang kemudian tidak pakai leu-leu. Tetapi dia percaya bahwa langkah demi langkah kehidupan orang benar itu diperhatikan oleh Tuhan, itu diamati oleh Tuhan, dan janjinya kepada setiap orang yang benar adalah bahwa dia pasti akan memberkati. Mazmur pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ingat kepada segala janji-janji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata saya mau katakan demikian. Keyakinan kepada Allah yang sungguh-sungguh itu akan membawa kita untuk kita bisa menikmati berkat Allah yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita setiap hari. Jikalau kita berharap, kita berserah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka itu pasti Tuhan akan memberkati kita. Kristus, sumber segala damai sejahtera, kiranya menolong dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik. Terima kasih kami boleh belajar merenungkan firman-Mu dari Mazmur 127 yang mengajar kami untuk berserah di dalam kehendak dan kuasa-Mu. Pimpin sertai kami untuk menikmati setiap berkat-Mu yang Kau siapkan bagi kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.